Welcome back to my YouTube channel. Sorry ass DJ. Enak rasanya nih. Mengenai cerita pengalaman pribadi saya. So, pada suatu hari selepas saya lulus SMA, saya berserta dengan beberapa teman saya pergi ke puncak daerah Lembah Hijau. Detail ceritanya adalah, jadi kita pergi berempat, kita naik motor, 2 motor, so kita saling iring-iringan, kita janjian, saya berangkat dari Tangerang ya guys, kita janjian itu ketemuan di WTC Matahari, daerah Serpong sana ya, ITC atau WTC saya lupa pastinya, WTC ya. Nah, jadi saya berangkat itu kondisi sudah malam, jam 7 malam. Saya makan dulu, isi perut dulu, so ketemuan di WTC, sampailah di sana ketemuan itu sekitar jam 9 malam. Dari jam 9 malam itu kita melanjutin perjalanan sampai dengan ke puncak. Di puncak itu kira-kira sekitar jam 12 malam lewat ya. Nah, di situ kita belum tahu kita mau nginep di mana. So, begitu sampai di puncak ya, kita bagi tugas. Jadi teman kita yang satu motor itu cari penginapan karena sebelumnya mereka sudah pernah touring naik motor ke daerah puncak. So dia cari penginapan, kita satu motor lagi saya itu nunggu, tetap stay di pinggir jalan nunggu info dari mereka. Tiba-tiba mereka datang. Ini di daerah kawasannya Lembah Hijau ya guys. Tapi pastinya itu nama vilanya apa saya lupa. Itu kejadian sudah ada tahun 2011 gitu. Saya lupa. Nah, kejadiannya jadi dari jam 12 malam itu akhirnya kita dapat satu villa. Udah beberapa kali nih kita coba lihat villanya karena udah terlampau capek, dan teman saya bilang, oh nih udah ada nih, kita lihat yang di sebelah sana aja, di dekat Lembah Hijau itu villanya besar, kata bapak-bapak tukang villanya gitu. Oke, akhirnya saya ikutin teman saya dari belakang. Begitu nyampe, kita masuk kayak gang gitu ya, kita naik motor itu kelihatannya kayak curam banget kalau ke bawah. Jalanan cuma ada 2 meter doang, jalanan khusus buat motor, dan itu kita mesti turun itu turunan gitu. Tapi sebelah kanan kita tuh udah penuh dengan pepohonan dan itu curam sekali. Itu posisi gelap kayak cahayanya kurang gitu ya, gelap banget. Kayak kita udah kondisi badan sudah tidak stabil gitu ya, sudah capek gitu kan. Ya udahlah, akhirnya nyampe di depan villanya tuh warna merah, cat temboknya ya. Terus di depan villa itu ada juga mobil warna merah. So saya sempat berpikir gini, apakah di villa itu ada orangnya gitu, maksudnya ada penghuninya memang yang tinggal di sana, cuma kayak semacam kos-kosan gitu ya. Jadi yang punya kosannya juga tinggal di sana. Tapi ternyata tidak. Begitu dicari tahu, villa itu memang benar-benar besar, tapi hanya kita berempat isinya. Jadi ada beberapa kamar, isinya cuma kita berempat gitu. Dan kita nggak bisa, bukan nggak bisa cari villa lain karena kondisinya sudah hampir menjelang pagi juga. Kita pikir, wah ini kalau nunggu lama-lama keburu pagi gitu, dan sayang banget nanti kita sudah bayar villa gitu kan, dan kondisi juga kita sudah lelah dan ngantuk. Mau nggak mau ya udahlah kita ambil villa ini gitu. Semua masih berpikir positif. Begitu nyampe di villa, kita akhirnya bersih-bersih ya. Kondisi udah jam 1 lah di situ ya.
jam 1 pagi dini hari. Nah, kita parkir motor kita itu agak menjorok ke dalam, jadi kayak ada garasi gitu, garasi tapi luas ke dalam dan itu gelap gitu, gelap yang nggak ada lampu. Tapi kita taruh di sana biar aman gitu. Nah, akhirnya selesai bersih-bersih, saya ngajak teman saya untuk pergi keluar cari makanan. Tapi lihat kondisinya memang di situ agak sepi ya. Sepertinya jarang ada tukang nasi goreng tek-tek ataupun apa gitu ya, makanan yang bisa dibeli. Jadi kita harus keluar lagi, nanjak lagi keluar ke jalan raya baru bisa dapat makanan. Tapi saya coba memberanikan diri kondisinya dengan teman saya, berjalan kaki kita untuk nanjak ke atas ketemu jalan raya, lalu beli beberapa makanan gitu yang bisa kita makan. Nah, akhirnya teman saya mau nih diajak nih, kita keluar rumah berjalan kaki. Baru sampai depan pintu gerbang. Jadi ini villa, kita kalau keluar villa itu jalan sekitar 50 meter tuh ada kayak pos security-nya ya. Jadi sedikit penjelasan juga, di depan villa itu ada wisma ya. Jadi waktu baru kita datang tuh, wah itu rame orang, seperti berenang, teriak-teriak, tertawa, hahaha gitu ya, rame gitu kondisinya. Jadi kita nggak begitu takut walaupun memang kondisi di luar itu gelap gitu. Nah, kita memberanikan diri, kita baru jalan 50 meter dari pintu rumah villa ini, tiba-tiba guys, tiba-tiba mati lampu. Tiba-tiba mati lampu. Dan kalian tahu, begitu mati lampu, saya coba berpikir lagi, wah ini gelap gulita, makin serem lagi kondisinya guys, makin gelap gulita lagi. Dan di situ saya coba bilang sama teman saya, wah kita putar arah aja deh, balik ke villa aja deh, gelap banget nih, masa kita nanjak malam-malam begini jam segini cuma berdua gitu kan ya. Kira saya putar badan, mau balik ke arah villa lagi. Begitu saya putar badan dan teman saya juga putar badan, saya langsung melihat ke arah samping mobil, jebret, ada poci guys. Jadi itu poci berdiri di samping sebelah kiri mobil merah. Saya pun nggak tahu yang punya mobil merah itu siapa, mungkin pemilik villa itu gitu ya. Itu poci berdiri ngadep ke arah kita, dan di sini matanya nih hitam guys. Di sini nih lingkaran matanya tuh hitam. Ini kain ininya tuh, bajunya tuh putih juga, dan kondisinya ya ini terikat, ini ya seperti ini, maksudnya terikat kain gitu ya, terikat seperti tali kain gitu. Dan itu kondisi serem banget, mukanya tuh pucat putih banget, wah asli. Tapi di sini saya nggak cerita sama teman saya yang di sebelah saya gitu, jadi saya cuma jadi pandangan saya cuma oh my god, dalam hati saya oh my god, itu di depan apaan lagi, mau ngibrit ke dalam villa, itu poci di depan villa. Iya gitu, mau ngibrit ke jalan raya cari yang rame mesti nanjak gitu, dan posisinya seram pula. Jadi saya cuma, teman saya nggak bilang apa-apa gitu, kita cuma berhenti stuck, tapi teman saya nggak bilang apa-apa. Saya pikir teman saya nggak lihat, saya nggak mau ini juga sujon, nggak mau ngasih tahu teman saya yang sebelah juga, karena saya takut sama-sama teriak dan nggak tahu nih kita mau lari kemana gitu. Kalau dia lari, saya mau lari kemana gitu ya. Jadi biar nggak memicu kepanikan, saya pura-pura stay cool. Iya. Kita nggak jadi situ deh, yaudah kita coba beraniin diri deh ke, ya jalan aja deh ke sana, ke arah sana. Jadi kita putar badan lagi, seolah-olah kita mau naik ke arah
nanjak ke arah jalan raya gitu, mau cari ke arah jalan raya gitu. Tapi kondisinya waduh, ini nggak mungkin gitu ya. Serem juga gitu tempatnya. Akhirnya saya coba balik badan lagi, tuh poci udah hilang. Itu poci sudah hilang, gak ada di sebelah mobil lagi. So pada akhirnya apa? Saya bilang sama teman saya, ya udahlah kita balik ke villa aja, gak usah ke nanjak ke atas jalan kaki cari makanan, besok pagi aja cari makanannya. So begitu ya. Saya ngangguk-ngangguk aja, oke. Gak apa-apa, kita balik ke villa. Ya, kondisi ini masih gelap gulita, masih mati lampu, guys. Ya. So, kita balik. Begitu kita balik, karena kita ngerasa nih si Poci udah nggak ada kan. Kita balik, nyampe lah depan pintu, kita dikunciin sama temen yang ada di dalam villa. Ya. So, saya coba buka nggak bisa. Saya ketuk, ternyata teman saya sengaja kok ngunciin kita berdua di luar. So, mereka ketawa-ketawa buka jendela villa sambil bilang, hati-hati tuh di belakang tuh ada apa tuh, sambil cengengesan. Ini kalau yang nonton videonya salah satu teman saya mungkin dia masih inget kali ya. So, saya bilang, jangan bercanda, saya bilang gitu, jangan bercanda, buka pintunya gitu kan. Wah, jangan bercanda gitu itu tuh apa tuh gitu kan ya, tapi sambil tertawa gitu. Dan saya pikir mereka nggak lihat gitu, cuma bercanda aja, karena mereka sambil tertawa. Masa ngelihat di belakang, saya nggak berpikir apapun ya, di belakang kita ada Poci tapi dibiarin temennya di luar villa gitu, nggak langsung dibukain villanya gitu kan. Saya pikir dia cuma bercanda. Saya lihat ke belakang lagi udah nggak ada kok Pocinya gitu kan. Akhirnya dibukain lah. Saya bilang, oi buka nggak, akhirnya dibukain tuh pintu villanya gitu ya, pintu rumahnya kan. Kita masuk dan kita mau nggak mau tidur ya. Akhirnya kita tidur, tetap kondisi masih mati lampu. Kita tidur di masing-masing kamar, tapi itu perasaan tuh masih was-was ya guys, karena kondisinya masih mati lampu. Kita nggak tahu nyalanya kapan. So ini yang menariknya adalah dengan perasaan yang tidak tenang, karena saya pribadi saya ngelihat itu jelas sekali Poci gitu ya. Saya nggak mau lagi nginep hari kedua di villa yang sama. So waktu pagi hari kita lagi kumpul di ruang tamu, saya dan dengan dua teman saya duduk di sofa. Terus saya bilang begini, guys, kayaknya saya nggak mau deh nginep lagi di sini, saya bilang gitu. Wah, kenapa? Katanya gitu. Kenapa tuh? Terus kita tatap-tatapan kan. Saya pikir cuma saya doang yang lihat gitu ya. Saya pikir cuma saya doang yang lihat itu Poci. Jadi saya ngomongnya pun agak harus mesti gimana ya, baik-baik gitu. Takutnya saya lebay, dipikir lebay ataupun berlebihan. Nggak mungkin gitu ya. Jadi saya ngomongnya agak hati-hati gitu. Kenapa? Ya saya gimana ya, ngerasanya nggak enak aja gitu, kayaknya ini villa begini-begini. Akhirnya kita sharing di situ, cerita, diskusi, sampai pada satu titik saya bilang gini, lu orang tahu nggak sih semalam tuh gue lihat apa? Habis itu kita tuh, saya tatap-tatapan sama teman saya ini, teman saya ngeliat saya, gue tahu maksud lu, kata dia gitu. Apa? Poci kan, kata dia gitu. Wah, ternyata bukan hanya saya doang. Saya lihat teman saya yang bareng saya waktu keluar mau cari makan, nemenin saya, ternyata pas lagi mati lampu itu ya, dia juga lihat, tapi dia nggak teriak dan dia nggak mau ngomong ke saya. Dan orang yang di dalam villa yang sempat ngerjain saya, ngunci saya di luar villa ya, ngunci saya dari dalam villa, saya di luar nggak bisa masuk, dia pun sama, dia ngelihat hal yang sama seperti saya gitu. Dan akhirnya karena kita masih mau melanjutkan perjalanan dan nginep di daerah puncak, mau nggak mau kita memutuskan untuk mencari villa yang baru, yang lebih safe lah, dan lebih nggak
horor gitu ya. Dan akhirnya saya langsung bilang sama teman saya, wah saya nggak mau deh lama-lama di villa ini, kita harus langsung cari villa yang baru. So ceritanya seperti itu guys, itu pengalaman pribadi saya beserta teman-teman saya ini. Jadi kita pergi ke puncak, nginap di salah satu villa, dan di situ kita ngelihat penampakan gitu. Dan kalau ada yang bilang itu bohong, itu pasti ada yang ngerjain, so itu nggak kita yakin itu bukan ada yang ngerjain, karena kondisinya itu benar-benar sepi di sana. Dan pada saat kejadian pun saya memperhatikan seutuhnya sekeliling gitu. Kalau misalkan dia hanya ngerjain sendiri, melakukan itu sendiri, konyol sih gitu. Kayaknya nggak mungkin ada yang jahil. Itu benar-benar kita lihat penampakan asli, wujudnya mengerikan gitu ya. So terima kasih untuk kalian yang mau dengerin sharing mengenai cerita horor yang pernah saya rasakan. Dan untuk kalian yang suka touring, naik motor, berpergian ke daerah Cisarua, puncak Cisarua, saya kasih saran untuk kalian bisa lebih memilih lagi tempat penginapan yang oke gitu ya. Kalau bisa cari tempat penginapan yang memang sudah dari mulut ke mulut lah, sudah banyak orang yang rekomendasikan, baru kalian bisa ini kan ya. Agak sedikit ya, pengalamannya agak sedikit mengejutkan pada saat itu, karena itu pengalaman pertama saya untuk touring ke puncak dan nginap di villa bersama teman-teman saya. Ternyata saya harus melihat penampakan poci gitu. Oke, thank you for watching this video. Jangan lupa like, subscribe, and comment guys, karena komen kalian dan subscribe kalian itu sangat membantu saya dalam memberikan semangat untuk membuat konten-konten kreasi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Thank you for watching. God bless you.